Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah kelas 1 sampai kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, selalu bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Anak-anak yang solih dan solihah semuanya, ketemu lagi dengan Ustadzah Paini dalam Bina Kelas pagi hari ini. Ustadzah ingin menyampaikan Bina Kelas dengan tema Aku Cinta Baca. Anak-anak yang solih dan solihah kelas 1 sampai kelas 6, buku adalah jendela dunia. Dan kegiatan membaca buku merupakan suatu cara untuk membuka jendela tersebut agar kita lebih mengetahui lagi dunia yang belum kita ketahui sebelumnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang yang telah lanjut usia. Buku merupakan sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Selain itu, dengan membaca, kita dapat mengubah masa depan kita serta dapat menambah kecerdasan akal dan pikiran kita. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita tingkatkan budaya literasi membaca kita, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kalian membaca buku, kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis buku bacaan. Buku bacaan itu ada dua, ada buku fiksi dan ada buku non-fiksi. Simak penjelasan Ustadzah berikut ini. Buku fiksi adalah buku yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Contoh dari buku fiksi adalah dongeng, cerpen, drama, novel, dan puisi. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang bersumber dari fakta dan data secara objektif, secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh dari buku non-fiksi adalah buku pelajaran, ensiklopedia, biografi, buku ilmiah populer, jurnal, dan lain-lain. Nah, anak-anak yang solih dan solihah semuanya, setelah kalian mengetahui jenis-jenis buku bacaan, sekarang Ustadzah ingin menjelaskan kepada kalian apa saja yang manfaat baca. Ternyata baca itu banyak sekali manfaatkan. Simak penjelasan Ustadzah berikut ini. Manfaat membaca buku. Selama di rumah, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk membaca buku, seperti baca buku cerita, buku ensiklopedia, atau majalah anak. Wah, kegiatan baca buku memiliki berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan loh.
Bukan cuma menjadi hiburan, baca buku juga bisa menambah wawasan dan melatih kemampuan berpikir. Yuk cari tahu apa saja manfaat yang kita dapatkan jika rajin membaca. 1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Teman-teman pasti sering mendengar istilah buku sering disebut sebagai jendela dunia. Hal ini karena ada berbagai jenis bacaan dengan berbagai isi pengetahuan dalam sebuah buku. Jadi semakin banyak membaca, semakin banyak juga pengetahuan yang kita ketahui. Dengan kita mengetahui banyak permasalahan dan cara menyelesaikannya melalui buku, kita akan jadi terbiasa mencari solusi dari masalah yang terjadi pada diri sendiri. Selain itu, membaca membuat kita mendapat banyak inspirasi yang mungkin berguna untuk kita. 2. Melatih kemampuan berpikir dan meningkatkan daya ingat. Membaca buku menjadi salah satu cara terbaik untuk melatih kemampuan berpikir dan menambah wawasan loh. Dengan memiliki wawasan yang luas, kita jadi bisa melatih pikiran kita dapat berpikir dari berbagai sudut pandang. Jadi kita bisa melihat permasalahan dari berbagai sisi. Membaca juga baik untuk daya ingat otak kita. Berdasarkan penelitian bahwa rangsangan pada otak akan memperlambat atau bahkan mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Sebab dengan membaca akan membuat otak kita aktif dan mencegah otak kita kehilangan kekuatan. Sama seperti otot lain di tubuh, otak membutuhkan latihan untuk membuatnya kuat dan sehat. 3. Memperkaya kosakata. Dengan banyak membaca, kita akan lebih mudah bercerita karena kosakata yang dimiliki jadi lebih banyak. Jadi, kita akan bisa lebih baik dalam menyampaikan berbagai hal yang kita pikirkan dengan lebih jelas. 4. Meningkatkan konsentrasi dan memori. Selama membaca, kita akan fokus pada yang kita baca, maka tingkat konsentrasi kita juga akan meningkat ketika sedang membaca. Selain itu, membaca bisa melatih kita untuk fokus dan tidak mudah terganggu konsentrasinya saat melakukan sesuatu. Kemudian, kebiasaan rajin membaca juga membuat otak jadi mudah mengingat berbagai hal dengan mudah. Karena dalam proses membaca, maka otak kita akan membentuk memori baru dan memperkuat ingatan yang sudah ada. 5. Meningkatkan keterampilan menulis. Semakin sering membaca buku, kita akan terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf. Selain menambah kosakata untuk berbicara, terbiasa dengan kata, kalimat, dan paragraf juga akan memudahkan kita untuk menuliskan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi kalau teman-teman ingin lancar menulis, jangan lupa rajin membaca ya. Nah, kalian sudah menyimak apa saja tadi manfaat baca? Banyak sekali kan? Sekarang Ustazah ingin berbagi tips kepada kalian bagaimana cara membaca buku yang efektif. Yang pertama, luangkan waktu untuk membaca buku. Jadi dalam satu hari bisa kalian luangkan waktu, bisa di sore hari ataupun malam hari menjelang kalian tidur untuk membaca buku. Yang kedua, cari posisi yang nyaman pada saat baca buku. Bisa dengan duduk di kursi, lalu atur jarak antara buku dengan mata kita. Jaraknya sekitar 25 sampai dengan 30 cm. Yang ketiga, kalian harus menentukan tujuan baca buku itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Seorang yang membaca buku tanpa tujuan sama saja dengan seorang pengembala yang tak tahu arah. Yang keempat, sebelum baca buku sebaiknya kita mengetahui gambaran besar tentang isi buku. Hal tersebut akan mempermudah konsentrasi kita pada saat baca. Yang kelima, selalu fokus dengan apa yang kita baca. Yang keenam, menjadikan kalian menjadi pembaca yang aktif. Dalam artian kita bisa berdialog dengan buku. Misalnya saja kita bisa membuat berbagai pertanyaan
yang nantinya akan kita temukan jawabannya di dalam buku yang kita baca. Yang ketujuh, menentukan teknik ketika membaca. Misalnya, kapan saja waktu yang akan kita gunakan untuk membaca buku. Baca bukunya dengan suara yang keras ataupun dengan teknik cepat atau lambat atau membaca dalam hati. Kalian bisa tentukan nanti ya. Yang ke-8, mencatat hal-hal yang penting yang akan kita baca. Hal ini akan membantu kalian untuk mengingat intisari dari buku yang telah kalian baca. Demikian tips dari Ustazah, semoga bermanfaat. Demikian bina kelas kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa anak-anak selalu meningkatkan daya minat literasi membaca kalian di rumah maupun di sekolah agar wawasan kita bertambah luas. Pesan Ustazah untuk kalian di rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga ibadah dan juga membantu orang tua. Demikian Ustazah akhiri, marilah kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bina kelas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.